Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhaimin Ashab. Saya akan mereview tugas proposal penelitian dengan judul Analisa Stabilitas Tegangan secara Dinamis pada Sistem Tenaga Listrik. Masuk pada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat atau pembangkit listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi agar tenaga listrik dapat mengalir sesuai kebutuhan. Suatu sistem tenaga listrik yang berhubungan secara interkoneksi dalam sebuah jaringan transmisi tidak bisa dipungkiri dari sebuah gangguan. Gangguan sebuah jaringan transmisi ini dapat menimbulkan sebuah ketidakstabilan dari sistem tenaga listrik tersebut. Dalam hal ini adalah ketidakstabilan tegangan, yakni sistem tersebut tidak dapat beroperasi secara dinamis. Secara substansial, permintaan listrik semakin meningkat pesat dan berbanding terbalik dengan pembangkitan tenaga listrik. Transmisi tegangan listrik sangat terbatas jumlahnya karena pembatasan lingkungan dan sumber daya yang sangat terbatas. Sebagai akibatnya, saluran transmisi, faktor daya membatasi transfer. Masalah kestabilan yang sering terjadi di sini adalah masalah beban lebih, berkurangnya pasokan daya reaktif yang pada akhirnya akan menempatkan sistem pada kondisi voltage collapse dan akan terjadi kemungkinan terburuk, yaitu terjadi blackout. Kestabilan tegangan biasanya termasuk saat terjadi gangguan besar atau termasuk kenaikan beban atau transfer daya yang sangat besar. Tegangan akan mengalami osilasi dan terjadi ketidakstabilan sistem kontrol. Ketidakstabilan ini bisa terjadi akibat nilai gain pada static var kompensator yang terlalu besar atau deadband pada tegangan yang mengatur shunt kapasitor bank yang terlalu kecil. Maka dibutuhkan suatu voltage security untuk kemampuan sistem, tidak hanya untuk beroperasi secara stabil, tetapi juga stabil saat kondisi terburuk atau saat terjadi kenaikan beban. Lanjut pada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat dilihat dan dirumuskan permasalahan adalah yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan stabilitas tegangan secara dinamis pada pembangkit energi listrik. Masuk pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas tegangan secara dinamis pada sistem pembangkit listrik. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang stabilitas tegangan. Kedua, manfaat umum yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk pertimbangan dalam persoalan stabilitas tegangan. Lanjut bab 2, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang pertama, tinjauan pustaka. Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Baik juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dan sumber lainnya dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Sumber-sumber diantaranya yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Yusmar Tato, yaitu seorang mahasiswa program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU tahun 2017 dengan judul Analisis Peningkatan Stabilitas Tegangan dengan Menggunakan Kapasitor. Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh M. Martawati, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Malang tahun 2020 dengan judul Analisis Stabilitas Tegangan Pengisian Baterai terhadap Putaran Kincir Angin pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Dari kedua jurnal di atas dapat dilihat perbedaannya. Jurnal yang pertama menjelaskan perihal menganalisis peningkatan stabilitas tegangan dengan menggunakan kapasitor. Sedangkan pada jurnal yang kedua menjelaskan tentang menganalisis stabilitas tegangan pada baterai terhadap putaran kincir angin pada pembangkit listrik tenaga angin. Walaupun kedua referensi ini mempunyai pokok pembahasan yang agak sama dengan judul proposal penelitian yang coba disusun oleh penulis, yakni menganalisa persoalan stabilitas tegangan, namun pengerucutan pada inti pokoknya berbeda. Pada judul pertama lebih pada kapasitor, yang kedua lebih ke
tegangan baterai yang pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Namun yang lebih difokuskan di sini oleh penulis adalah stabilitas tegangan secara dinamis. Selain kedua sumber di atas yang penulis jadikan sebagai acuan untuk membuat proposal penelitian ini, ada sejumlah sumber juga yang penulis baca, namun kedua referensi tersebutlah yang lebih spesifik, yang menurut penulis lebih spesifik dan lebih mengerucut serta berhubungan langsung terhadap judul proposal penelitian yang penulis susun. Maka dari itu penulis lebih memperhatikan kedua sumber tersebut. Kerangka teoretik atau pemikiran, stabilitas tegangan. Kestabilan tegangan berkaitan dengan kemampuan sebuah sistem tenaga listrik dalam mempertahankan tegangan di setiap bus pada kondisi normal setelah terjadinya gangguan. Sistem akan memasuki keadaan ketidakstabilan tegangan ketika terjadi gangguan, peningkatan permintaan beban, dan adanya perubahan kondisi sistem. Dinamis adalah istilah umum yang merujuk pada segala sesuatu yang atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan. Berarti secara etimologi, kata ini diserap dari bahasa Prancis, dynamique, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kekuatan atau tenaga. Metode penelitian, bab 3. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Dalam penulisan tugas proposal penelitian ini, penulis tidak melakukan penelitian secara langsung, namun di sini penulis hanya sekedar mereview beberapa sumber yang berhubungan langsung dengan judul proposal penelitian, yang artinya bahwa di sini waktu dan tempat dari penelitian tidak dicantumkan. Lokasi dan waktu penelitian yang dimaksudkan di sini yaitu lokasi di mana penelitian ini dilakukan dan waktunya kapan penelitian ini dilakukan. 2. Populasi dan sampel. Selain lokasi dan waktu penelitian yang tidak dicantumkan dalam proposal ini, populasi dan sampel dari penelitian ini juga tidak penulis cantumkan sebab tidak ada penelitian yang dilakukan dalam proposal penelitian ini. Populasi adalah jumlah keseluruhan hasil pengukuran maupun perhitungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Nah, sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki karakteristik atau ciri yang sama. Nah, pada metode pengumpulan data ada 3 tipe metode. Yang pertama itu pengolahan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga analisis data. Mungkin itu saja review tugas proposal penelitian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.